Nanti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul perancangan reaktor Electric Arc Furnace dalam pembuatan feromangan atau FEMN. Dengan dosen pengampu yaitu Bu Andini, STMT. Next. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Bang Zikri Haikal dengan NPM 1789. Selanjutnya ada Bob Regan dengan NPM 2083. Dilanjutkan dengan Tiara Nur Salsabila dengan NPM 2086. Next. Selanjutnya ada Bagas Julianto dengan NPM 2090. Dan saya sendiri, Zaidan Ilhami, dengan NPM 20101. Next. Adapun outline yang ingin dibawakan itu ada 3. Yang pertama pendahuluan, pembahasan, dan juga penutup. Yang dimana pertama pendahuluan ini berisikan latar belakang, tujuan pustaka, dan juga tinjauan pustaka. Dan yang kedua yaitu ada pembahasan, di dalamnya ada bahan baku, selanjutnya alur proses, dilanjutkan dengan material balance, perhitungan heat balance, dan juga desain reaktornya. Dan yang ketiga yaitu penutup, diisikan dengan kesimpulan dan juga referensi. Next. Oke, yang pertama ada pendahuluan yang akan disampaikan oleh teman saya. Next. Yang pertama ada mangan. Biji mangan merupakan salah satu logam yang reaktif terhadap oksigen, sehingga unsur ini tidak ditemukan dalam keadaan bebas di alam. Dalam keadaan murni, logam mangan berwarna putih seperti perak, dengan sifatnya yang sangat keras dan mudah patah. Logam mangan mudah teroksidasi oleh udara dengan tingkat oksidasi yang bervariasi, yaitu dari +2 hingga +7. Nah, karena tingkat oksidasinya ini yang tinggi dan bervariasi, menyebabkan unsur ini itu terdistribusi di dalam lebih dari 300 macam mineral, dan 12 diantaranya merupakan mineral penting yang diperdagangkan. Beberapa diantaranya itu ada MnO2, pirolusit, Mn2O3, branit, ETMnZeO, franklit, dan yang lainnya. Di sini dapat kita lihat ada sifat material mangan. Next. Lalu selanjutnya ada feromangan. Feromangan adalah bentuk paduan antara unsur besi dan unsur mangan, di mana mangan merupakan unsur yang dominan. Kandungan unsur mangan di dalam feromangan pada umumnya berkisar antara 70% sampai 90% Mn. Kandungan unsur-unsur lainnya dalam paduan ini itu ada karbon dengan kadar hingga 7,5%, Si hingga 3%, fosfor dengan 0,4%, dan sulfur hingga 0,05%. Selebihnya itu terdiri atas unsur besi atau Fe. Lalu ada pula jenis lain paduan besi dan mangan dengan kadar unsur mangan yang lebih rendah, yaitu antara 10 sampai 25%, yang dikenal sebagai Spiegel-Eisen. Next. Berikut ini disajikan tabel komposisi dan sifat dari feromangan dengan grade yang berbeda. Next. Selanjutnya yaitu Electric Arc Furnace. Electric Arc Furnace atau EAF atau dalam bahasa Indonesia yaitu tanur busur listrik adalah alat yang digunakan untuk proses pembuatan logam atau peleburan logam. Prinsip timbulnya panas pada tanur busur listrik adalah panas timbul akibat adanya tahanan atau resistansi saat arus listrik yang mengalir. Bisa dilihat pada gambar merupakan gambar dari Electric Arc Furnace. Next. Pada arc furnace, elektroda dipakai untuk mengantarkan arus busur listrik menuju bahan peleburan. Elektroda terbuat dari karbon atau grafit.
sebab lebih tahan terhadap temperatur tinggi. Bisa dilihat pada gambar merupakan elektroda. Dengan karakteristik EAF yaitu mampu melepaskan panas dalam waktu singkat, lalu dapat mencapai suhu tinggi, lalu pemanasan dapat dilakukan pada lokasi tertentu, serta bekerja secara manual dan otomatis. Next. Berikut merupakan keuntungan dan kekurangan dari EAF. Untuk keuntungannya yaitu dapat pengendalian panas dengan mudah, lalu asap relatif rendah, lalu mudah dipindahkan, setelah itu resiko terkena kontaminasi rendah, dan efisiensi panas sangat baik. Lalu untuk kekurangannya sendiri yaitu biaya produksi yang tinggi, karena memerlukan energi listrik. Next. Rumusan masalah. Rumusan masalah di bentuknya adalah yang pertama itu apa itu biji mangan dan logam feromangan. Lalu yang kedua, bagaimana proses pengolahan biji mangan dan biji mangan menjadi logam feromangan. Lalu bagaimana perhitungan material balance dan heat balance dalam suatu proses pembuatan feromangan. Lalu yang terakhir, apa reaktor yang cocok dan sesuai untuk proses pembuatan feromangan. Next. Lalu ada tujuan. Yang pertama itu untuk mengetahui apa itu biji mangan dan juga apa itu feromangan. Lalu yang kedua mengetahui proses pengolahan biji mangan menjadi logam feromangan. Lalu untuk mengetahui material balance dan heat balance dalam suatu proses pembuatan feromangan. Dan yang terakhir untuk merancang suatu reaktor yang cocok dan sesuai untuk proses pembuatan feromangan. Baik, selanjutnya pembahasan. Next. Di bawah ini merupakan bahan baku yang digunakan yaitu biji mangan, shavings, quartzite, limestone, coke, dan shungite. Next. Alur proses. Alur proses pembuatan paduan FVMN dari Gulf Minerals Corporation Limited. Mula-mula biji mangan disiapkan dan juga bahan-bahan lainnya seperti biji besi, kapur, dan batu bara dan kokas. Dilanjutkan proses penggilingan menggunakan crusher primer, kemudian dilanjutkan kembali dengan penggilingan menggunakan crusher sekunder. Selanjutnya proses mixing sangat diandalkan pada proses ini, yang mana untuk menentukan banyaknya komposisi yang dikandung dari 4 bahan utama di atas. Selanjutnya proses penghilangan kadar air yang mana bahan yang sudah di-mix tadi dijalankan melewati konveyor yang memasuki ruangan bersuhu tertentu. Setelah biji dipastikan kering, campuran tadi langsung di-mixing kembali dengan bahan tambahan boraks sebagai pengikat pengotor. Setelah campuran homogen, langsung dibakar dalam tungku yang bergoyang pada suhu tinggi. Setelah peleburan selesai, maka lelehan tadi dituang dan berbentuk dua fasa, yang mana fasa padatan sebagai feromangan dan fasa slag seperti kaca yang mengandung boraks. Selanjutnya, padatan feromangan dikumpulkan dan kembali dilelehkan untuk menghilangkan pengotor menggunakan boraks. Dilanjut dengan pencetakan dalam bentuk alloy. Kemudian menghasilkan produk akhir yaitu logam FVMN atau feromangan. Next. Berikut ini adalah reaksi-reaksi yang terlibat. Jadi di furnace itu ada 3 zona. Zona 1 itu bahan baku masuk ke zona pada suhu 25 derajat Celcius dan keluar dari zona pada suhu 700 derajat Celcius. Reaksinya sebagai berikut, yaitu Mn2O3 ditambah gas karbon monoksida menjadi Mn3O4 plus gas karbon dioksida. Selanjutnya Fe2O3 ditambah gas karbon monoksida menjadi 2FeO plus CO2. Selanjutnya di zona 2 yaitu zona yang dimana bahan akan dipanaskan dari 700 hingga 1100 derajat Celcius. Di zona ini, diasumsikan tidak ada yang meleleh dan biji masih dalam keadaan padat. Reaksi-reaksinya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Mn3O4 plus CO menjadi 3MnO plus CO2. Selanjutnya ada FeO plus CO menjadi Fe plus CO2. Dan terakhir C plus CO2 menjadi 2CO. Selanjutnya ada zona 3 yaitu zona
yang sering disebut sebagai zona reduksi. Di zona ini material dipanaskan dari 1100 hingga 1500 derajat Celcius. Reaksi-reaksinya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu MnO plus C menjadi Mn, SiO2 plus 2C. Selanjutnya bisa dilihat sebagai berikut. Oke, selanjutnya ini perhitungannya. Yang pertama itu kapasitas daripada produksi pabrik tersebut ialah 1000 ton per tahun. Dan dalam satu harinya itu terdapat 3 shift kerja, yang berarti bahwa dalam perhitungan per harinya itu 1000 ton dibagi dalam satu tahun itu 365 hari. Jadi 1000 ton dibagi 365 menghasilkan sekitar 2,74 ton per harinya. Itu untuk perharinya, dan dalam perhitungan satu shift kerja itu dibagi 3 lagi, dari 2,74 ini dibagi 3 shift kerja, yaitu menjadi 0,913 ton per shift, yang dimana pabrik ini membutuhkan sekitar 0,913 ton per sekali kerja. Next. Dan yang pertama ada material balance. Material balance ini adalah keseimbangan massa yang digunakan untuk melacak aliran bahan yang masuk dan juga keluar dalam satu proses dan menghasilkan produk. Rumusnya itu material yang masuk atau reaktan itu sama dengan jumlah daripada material yang keluar. Jadi ini harus imbang kanan dan kiri. Adapun input materialnya, yang pertama ada biji mangan sebesar 0,35 ton dengan komposisinya ialah sebesar 38,46%, dilanjut dengan serbuk gergaji sebesar 0,13% dengan komposisi yaitu 13,85%. Selanjutnya ada kuarsit sebesar 0,07 ton dengan persennya itu 7,69%. Dilanjut dengan batu kapur sebesar 0,035 ton dan komposisinya itu 3,85% dalam satu kali proses. Selanjutnya ada kokas sebesar 0,245 ton dan komposisi itu 26,92%. Selanjutnya ada sungit atau batuan sungit digunakan itu sebesar 0,084 ton dan komposisi 9,23%, dan ditotalkan itu 0,913 dan komposisinya 100%. Adapun output daripada materialnya atau hasilnya atau produknya, yang pertama ada feromangan, logam utamanya itu 0,281 ton. Selanjutnya ada slag 0,11 ton dan gas 0,492 ton, dan juga das dari MnO atau das ini adalah serbuk ya. Serbuk daripada MnO ini sebesar 0,035. Bila ditotal kanan dan kiri input dan outputnya itu sama, yang berarti bahwa ini sudah balance atau sudah seimbang. Next. Selanjutnya ada heat balance. Heat balance adalah kondisi di mana energi panas yang masuk sama dengan energi panas yang keluar atau yang dikonsumsi. Adapun heat balance-nya bisa terlihat pada PPT, ada heat input dan juga heat consumption atau heat yang dipakai. Itu yang pertama ada indirect reduction yang dari MnO2 menjadi MnO, selanjutnya Mn2O3 menjadi MnO, dan terakhir yaitu Mn3O4 menjadi MnO. Selanjutnya ada pembakaran kokas dan juga reaksi daripada uap air. Dan heat consumption-nya sendiri itu ada dari direct reduction-nya itu ada MnO menjadi Mn, FeO menjadi Fe, dan SiO2 menjadi Si. Selanjutnya ada gasifikasi daripada kokasnya, ada CH plus C plus H2O menjadi H2 plus CO. Selanjutnya ada reaksi Boudard, itu C ditambah CO sama dengan 2CO, dan dekomposisi daripada kokasnya CH4 sama dengan C plus 2H2. Dan data-data panasnya ada di tabel. Next. Itu secara kimia dan ini secara fisiknya dapat terlihat di tabel dan menyatakan bahwa kanan dan kiri itu sama ya.
jumlahnya. Jadi bisa dibilang ini balance. Next. Selanjutnya ke desain reaktor. Jadi reaktor yang digunakan pada proses peleburan biji mangan menjadi ferromangan adalah electric arc furnace. IAF adalah tanur metalurgi yang biasa digunakan untuk menghasilkan metal-metal industri seperti baja. Berikut gambar electric arc furnace yang digunakan. Suatu tanur harus memiliki sifat termal yang baik sehingga mendukung efektivitas dan efisiensi produksi. Diusahakan dalam tanur ini terjadi perpindahan panas yang baik dan merata. Heat loss tidak diharapkan dalam suatu proses peleburan. Berikut ini adalah bagian-bagian yang ada di electric arc furnace. Yang pertama yaitu gas discharge duct, yaitu sebagai corong untuk mengeluarkan gas buang peleburan. Selanjutnya ada burners, adalah saluran yang digunakan untuk injeksi oksigen sebagai pengoksidasi dan gas alam sebagai bahan bakar. Selanjutnya ada karburasi, adalah saluran yang digunakan untuk memasukkan karbon. Selanjutnya ada water cooling technology, adalah suatu teknologi pendingin yang digunakan untuk menetralisir overheat pada komponen-komponen penting di furnace sehingga tidak ada kerusakan. Selanjutnya ada elektroda, adalah media penghasil energi terbesar yang digunakan untuk melelehkan material. Selanjutnya ada pivoting system, adalah sistem hidrolik silinder yang digunakan untuk memudahkan proses tapping logam cair serta slag. Selanjutnya ada power transformer. Transformer ini mengurangi voltase input menjadi voltase yang sesuai untuk proses peleburan. Selanjutnya ada addition charge, sebagai tempat untuk memasukkan unsur panduan sehingga diperoleh komposisi kimia yang diinginkan. Dan terakhir ada refractory, adalah bata tahan api yang digunakan sebagai pelindung panas yang ada di dalam furnace. Selain itu untuk melindungi adanya heat loss di dalam furnace. Berikut ada perhitungan volume dan dimensi IAF. Jadi setiap input material yang kita masukin tuh harus dihitung berapa volumenya. Jadi berikut total volumenya yaitu sekitar 0,326. Untuk volume IAF-nya yaitu rumusnya 3 dikali volume input, volume totalnya. Jadi 3 dikali 0,326 menghasilkan 0,978. Selanjutnya setelah didapati volume, kita menghitung perhitungan dimensinya, yaitu diameter dalam dari furnace-nya dan tinggi dalam dari furnace-nya. Di sini menggunakan rumus ini. Rumus ini didapati dari jurnal dan literasi yang saya baca. Diasumsikan bahwa diameter dalam furnace itu sama dengan 1,75 dari tinggi furnace-nya. Sehingga apabila semua angkanya dimasukin ke dalam rumus, maka menghasilkan tinggi dalam furnace-nya itu sekitar 0,407 meter dan diameter dalam dari furnace-nya itu sekitar 0,71 meter. Selanjutnya adapun kesimpulannya, yang pertama itu biji mangan merupakan logam yang reaktif terhadap oksigen dan tidak ditemukan dalam keadaan bebas di alam. Dalam keadaan murni, logam mangan berwarna putih seperti perak dengan sifatnya yang sangat keras dan mudah patah. Ferromangan merupakan bentuk paduan antara unsur besi dan unsur mangan, di mana mangan ini merupakan unsur yang dominan. Kandungan unsur mangan dalam ferromangan umumnya itu berkisar antara 70 hingga 90% unsur Mn. Yang kedua yaitu proses pengolahan biji mangan menjadi ferromangan dimulai mula-mula dari raw material yang dipersiapkan lalu dimasukkan ke dalam reaktor EAF dan setelah itu dari furnace akan menghasilkan 3 produk yaitu gas ditambah serbuk atau dust, selanjutnya slag ditambah logam utama yaitu ferromangan. Dan dalam satu hari pabrik ini membutuhkan bahan baku sebesar 2,74 ton per harinya, atau dalam satu kali shift kerja itu membutuhkan bahan baku sebesar 0,913 ton per shift. Next. Selanjutnya material yang dimasukkan dalam proses pengolahan ini ada 6, yaitu yang pertama biji mangan, serbuk gergaji, kuarsit, batu kapur, kokas, dan juga batuan sungit. Dan menghasilkan 4 produk utama yaitu alloy atau di sini adalah logam utamanya yaitu ferromangan, selanjutnya slag, gas, dan juga dust atau serbuk daripada mangan oksida. Dan masing-masing dari reaktan dan produk ini sebesar 0,93 ton
yang dimana ini merupakan material balance-nya, dan adapun heat balance atau jumlah panas yang dibutuhkan dalam sekali proses ini itu sekitar 14.869,76 megajoule per ton. Dan yang terakhir, kesimpulan yang terakhir, reaktor yang cocok dan sesuai digunakan pada proses peleburan biji mangan ini menjadi logam ferromangan, yaitu adalah reaktor electric arc furnace dengan volume EAF-nya sebesar 0,978 meter kubik dan tinggi ruang peleburannya itu sebesar 0,407 meter dan diameternya yaitu 0,71 meter. Next. Adapun referensi yang kami gunakan bisa terlihat di PPT. Next. Oke, ini juga sama referensi yang kami gunakan. Dan ada beberapa kata-kata lah quotes bahwa Socrates mengatakan bahwa orang-orang yang bijaksana adalah orang-orang yang tahu bahwa dirinya benar-benar dia tahu. Next. Oke, mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.